Oke, siapapun bisa melakukan apa yang saya lakukan. Tetapi mungkin ada dua hal yang perlu saya sampaikan, ya. Nah, dua hal yang perlu saya sampaikan ini yang belum tentu bisa dilakukan oleh semua orang. Halo, selamat pagi. Ini saya mau siap-siap untuk berolahraga ya. Lagi di villa di Bali. Nah, ini suasananya berantakan sih. Karena hari ini udah hari terakhir di villa ini. Saya menginap bersama dengan tim di Bali. Ini nanti pindahnya 4 kali villa, masing-masing 3 hari, kecuali yang di Ubud 1 hari saja. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sebagian dari Anda ada yang belum kenal saya ya, tapi mungkin juga ada yang sudah kenal dengan saya. Nah, ini sambil santai ya, sambil ini duduk di sini santai bergelantungan. Kali ini saya bersama dengan tim, ada Mbak Siva, ada Mbak Devi, ada Mas Rizky, dan juga turut serta member Super Mega Profit Pak Michael ya, juga tutor Bram. Jadi kita lengkapnya adalah berenam Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu kalau lihat video-video saya yang ada di YouTube itu kan banyak banget ya saya memposting suasana liburan dan seringnya di Bali. Ya memang sih karena kan ini pandemi, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Jadi kebanyakan kalau nggak Bali, Jogja, Semarang, Bandung, ya situ-situ aja, kita nggak bisa kemana-mana. Kalau dulu bersama dengan tim kita bisa ke luar negeri juga ya. Sebagian dari teman saya dan juga ada member itu tanya ke saya ya, Yan, kamu ke Bali sama siapa? Kemudian saya bilang saya sama tim saya, ada anak buah saya ya, ada beberapa orang gitu. Nanti ke depan lagi tanya lagi gitu ya, Yan, kamu ke Bali dengan siapa? Saya bilang dengan member Super Mega Profit salah satunya gitu ya. Karena yang kemarin tuh saya sempet ke Bali itu dengan Pak John ya, Pak John dan istri itu saya ajak ke Bali gitu ya. Sebagian dari mereka tanya gitu, kenapa sih kok mesti sama teman-teman, mesti sama tim kerjanya, istilahnya tuh sama karyawan gitu ya, kok selalu diajak gitu kan, mereka harusnya kerjanya di kantor gitu ya, nggak jalan-jalan, menetap, standby istilahnya gitu. Apakah kali ini karyawanmu itu mendapatkan reward, mereka tanya gitu ya. Nah, pada umumnya kan seperti itu ya Bapak Ibu ya, kalau dapat reward itu diajak jalan-jalan. Nah, Bapak Ibu mesti mengetahui dahulu konsep dari kerja saya adalah kerliks, kerja liburan kuliner shopping. Kemudian yang A, kerlik saya, yang A bagian belakang itu adalah aksi amal. Jadi inilah yang kami lakukan dari tahun ke tahun. Saya memang merancang sistem kerja dengan cara yang menyenangkan ya. Biasanya kalau kerja itu kan bosen ya. Hari Sabtu Minggu seneng libur, hari Senin, waduh kok Senin lagi saya harus kerja ya. Malas gitu ya. Nah, banyak dari antara kita tuh seperti itu. Tetapi sebagai seorang trader, terutama trader di Super Mega Profit ya, terutama lagi saya, kemudian Pak Bram, kemudian tim kerja saya, mereka yang trading ya, ada juga sih yang nggak trading ya. Jadi
nggak selalu orang itu senang dengan trading gitu ya. Ada memang yang mereka itu mengetahui kalau trading itu bagus, tetapi jiwanya tidak klik, tidak cocok dengan trading. Dia nggak suka, dia senengnya itu ya kerja official gitu ya, kerja yang ada di kantor gitu ya, mengerjakan hal-hal yang rutinitas seperti itu. Nah, trader itu seneng banget kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kenapa? Karena pasar itu buka, kemudian kita bisa trading, kemudian kita bisa profit. Sedangkan Sabtu dan Minggu itu biasanya kan pasarnya libur, jadi gemes gitu ya, kan kita nggak bisa dapat profit kalau Sabtu sama Minggu. Jadi kita harap-harap terus, cepet-cepet deh hari Senin saya mau trading lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itulah jiwa trader yang sehat ya, yang nggak MC-an, yang selalu profit seperti itu. Jadi konsep kerja trading ini menyenangkan banget gitu ya, terutama di Super Mega Profit yang kami sertakan dengan konsep kerja Kerliksa. Jadi karena trading forex ini bisa dilakukan secara online, bisa dikerjakan dimanapun kita berada ya. Jadi kita bisa ngelakuin trading ini di mana-mana Bapak Ibu, selama ada jaringan internet dan alatnya. Alatnya apa ya? Kalau nggak laptop ya HP Android, seperti itu udah cukup. Kita bisa kemanapun juga sambil tetap klik dapat duit. Oke, pekerjaan saya kan nggak cuma trading. Pekerjaan saya juga ada yang konvensional, yaitu menjual paket-paket program-program yang berhubungan dengan trading forex. Contohnya aja penjualan robot forex, kemudian juga pengajaran trading manual seperti itu. Nah Bapak Ibu, itu pun saya lakukan dan saya sistem secara online. Jadi nggak perlu harus telepon janjian ketemuan sama orang yang kita kenal, kemudian kita bikin daftar nama sebanyak-banyaknya untuk kita teleponin satu-satu, itu nggak perlu ya. Semuanya kebanyakan dari mereka yang membeli produk-produk saya itu mereka kenalnya itu secara online juga. Jadi lihat di YouTube, Instagram, pokoknya di sosial media ya. Di awal-awal tahun saya buka Super Mega Profit ini, oke, siapapun bisa melakukan apa yang saya lakukan. Tetapi mungkin ada dua hal yang perlu saya sampaikan ya. Nah, dua hal yang perlu saya sampaikan ini yang belum tentu bisa dilakukan oleh semua orang ya. Apa itu? Nah, begini Bapak Ibu, kita sebagai seorang trader itu harus bisa benar-benar create money ya, menciptakan uang, mencetak duit. Artinya teknik trading kita ini harus profitable. Nah kebanyakan dari trader itu banyak yang loss ya, 90% mereka gagal. Nah ini yang nggak bisa dilakukan oleh semua orang, karena seorang trader itu harus memiliki satu macam teknik trading andalan mereka yang bisa ngasilin duit. Seperti itu Bapak Ibu. Jalan-jalan seperti ini kan butuh duit ya. Satu kali perjalanan dengan catatan kita perginya sederhana ya, kita sewa villa ya, maksud saya sekitar yang semalam 4 juta, 3 juta, 2 juta setengah seperti itu. Kalau kita ambil rata-rata aja ya, yang 2 juta setengah, kita 10 hari itu udah 25 juta ya. Belum makan, makan itu kurang lebih kalau kita pergi itu satu kali makan rombongan, kita makan yang sederhana aja, satu kali makan tuh bisa 800, 900 sampai 1 juta Bapak Ibu ya. Mungkin yang agak sedikit mewah 1,5 juta. Nah kita perlu makannya 3 kali. Anggap aja kita rata-ratanya aja sehari ya 6 orang, kita ambil sederhana aja, kita makan kurang lebih ya, anggap aja 2 juta lah sehari ya. Sehari 2 juta. Kalau kita mau pergi 10 hari itu udah 20 juta. Jadi 25 plus 20 juta udah 45 juta ya. Terus kita beli oleh-oleh ya, ini yang kelihatan aja. Kemudian kita juga kadang ya masuk ke tempat-tempat mewah gitu yang harus bayar tiket gitu ya. Nah
Kemudian juga perjalanan, jadi harus ada bensinnya. Nah, Bapak Ibu, ini membutuhkan biaya. Gimana kita bisa melakukan ini semua kalau tradingan kita nggak profit? Jadi Anda sebagai trader, kalau ingin membuat konsep Kerlix, sebetulnya gampang aja. Ya, Anda tinggal menciptakan sebuah teknik trading yang profitable. Ya, itu satu Bapak Ibu ya. Jadi harus memiliki teknik yang profitable. Yang kedua, saya sering mengatakan orang pergi sendirian atau dengan keluarga itu biasa saja Bapak Ibu. Saya rasa itu biasa. Ya, semua orang seneng pergi, semua orang seneng beli-beli, semua orang seneng makan-makan. Semua orang senang mengajak keluarganya untuk jalan-jalan ya. Tetapi tidak mudah untuk kita mau berbagi kepada orang lain ya, orang lain. Sebagai contoh begini, saya sering melakukan kayak guruan ya di sosial media ya, makan mewah, foto-foto, orang-orang kan banyak seperti itu ya, foto-foto di sosial media itu foto sendirian, tidur di hotel yang mewah yang semalam 5 juta, kemudian mereka makan-makan ya, mungkin steak yang harganya 1 juta satu porsi, 5 juta satu porsi. Nah ya itu biasa saja gitu ya. Tetapi yang luar biasa adalah ketika seseorang itu bisa melakukan bersama dengan orang lain. Artinya yang saya tulis di sosial media selalu ya, tantangan, berani nggak Anda traktir temanmu, traktir temanmu. Bapak Ibu, itu harus memiliki satu jiwa atau pembawaan yang memang kita ini istilahnya itu benar-benar enggak merasa sakit ketika kita bayarin orang lain. Nah kebetulan Bapak Ibu, saya ini udah terlatih sejak dari kecil untuk mau berbagi dan merasa senang kalau ada orang lain itu senang bersama dengan saya. Saya nggak bisa Bapak Ibu hidup itu sendirian, walaupun saya ini juga orangnya sebenarnya tertutup ya, jadi tidak terlalu senang juga berhura-hura bersama teman sembarangan. Tetapi kalau ada satu orang yang cocok gitu ya, kemudian istilahnya itu nyaman, udah kenal berapa lama, saya senang mengajak mereka untuk jalan. Nah itu sering saya lakukan Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari pembukaan Super Mega Profit ya, saya selalu melakukan ini rutin dan itu membuat saya bahagia. Nah dua hal ini Bapak Ibu yang belum tentu orang itu bisa ya, walaupun sistem Kerlix mungkin bisa dilakukan oleh semua orang, mungkin bisa dilakukan oleh trader, mungkin bisa dilakukan oleh siapapun yang memiliki pekerjaan basicnya itu pekerjaan online, tetapi profitable ya, kemudian mengajak orang lain relakah ya, karena saya banyak melihat orang yang banyak duitnya pun itu dalam tanda kutip tuh pelitnya luar biasa Bapak Ibu. Kalau duduk sama-sama aja itu ya dia pura-pura dompetnya ketinggalan. Seperti itu ya. Jadi inilah gambaran dari Super Mega Profit. Jadi saya melakukan perjalanan ini hampir tiap bulan ya, hanya untuk mengajak teman-teman dekat, kemudian karyawan saya untuk senang mereka melakukan konsep yang sudah saya jalani, dan saya mengajarin mereka. Ini loh sebagai seorang trader. Karena saya mengedukasi mereka itu bukan kayak edukasi sekolah ya, harus duduk dengerin saya ngomong, catat, masukkan dalam hati Anda, kemudian setelah itu ujian. Enggak kayak gitu. Tetapi proses belajar mereka adalah proses pengalaman hidup sehari-hari bersama dengan saya ya. Contohnya ada Mas Ido. Jadi Mas Ido ini udah nggak di Super Mega Profit bukan karena ada masalah, tetapi karena sudah menikah. Dan kebetulan di Super Mega Profit kami hanya menerima karyawan atau tim kerja itu bagi mereka yang masih bujangan.
Karena konsep kerlik sini Bapak Ibu ya, nanti kalau udah punya keluarga itu mereka udah mandiri, mereka bisa melakukan kerlik sendiri. Tapi kalau dengan saya nanti terganggu ya, keluarganya terganggu kalau jalan-jalan terus dengan Ibu Yani gitu ya. Nah, waktu itu saya ucapkan, Do, terima kasih ya karena kamu ini udah banyak berkontribusi, memberikan hal-hal yang sangat baik sekali di Super Mega Profit selama kamu kerja 7 tahun. Ya, bayangin Bapak Ibu, tentunya mereka atau Mas Ido ini tentunya senang dan kerasan ya di Super Mega Profit. Kalau enggak kan enggak sampai 7 tahun ya. Nah, 7 tahun ini saya ucapkan terima kasih dan dibalas saya juga terima kasih banyak Bu. Perlu diketahui Mas Ido ini lulusan IT ya. Dia bikin website dan lain sebagainya. Memang dia trading tapi dia tidak terlalu mengemari trading. Dia senangnya bikin program-program website dan sukses Bapak Ibu. Walaupun bidangnya berbeda tetapi konsep berpikirnya dia bilang gini, Bu Yani, saya sukses ini 90% itu inspirasi dari Ibu Yani karena Ibu Yani sering ngajar saya, sering bicara di YouTube dan saya juga mendengarkan, selalu mendengarkan. Dan satu hal yang saya ambil dari hikmah dari perkataan Ibu Yani ini adalah ketika Ibu Yani mengatakan orang kerja itu harus ada faktor kalinya. Ya, jadi kita itu enggak diperes sama diperhamba, maksud saya itu ya, diperhamba dengan gimana cari duit ya, sehingga kita jungkir balik setengah mati cari duit. Nah, Ido ambil hikmah itu dari ketika saya mengatakan faktor kali ini adalah satu kali kita bikin bisa berkali-kali kita dapetin hasil dari yang satu kali itu. Nah, dia tuh niru seperti itu di konsep gitu ya, di sistem online-nya tuh dia konsep seperti itu dan akhirnya dia passive income. Diem aja dia dapat klien, apalagi dia seorang IT ya, dia lebih paham dari saya. Jadi dia sukses, dia bisa beli mobil, sekarang sudah menikah, uangnya wow di tabungannya luar biasa banyaknya Bapak Ibu ya. Jadi saya bilang sudah nggak pantas lagi kamu kalau jadi karyawan, kamu harus jadi bos, kamu mandiri ya. Jadi Ido udah nggak bersama dengan saya, tapi Ido sudah banyak menikmati konsep kerlik di Super Mega Profit. Bahkan dia udah keluar negeri bersama dengan saya. Nah, inilah Super Mega Profit Bapak Ibu ya. Jadi bukan sekedar teori, tetapi dipraktekkan. Itulah yang saya ajarkan kepada karyawan-karyawan saya. Cuman ada orang yang memang menghargai pengalaman hidup. Ada orang yang sifatnya memang ketika dia kerja itu mereka mau belajar. Tetapi ada orang-orang yang istilahnya itu mereka itu tidak bisa sukses hanya karena tidak memiliki integritas. Jadi saya ingin berbagi juga ya. Kalau tadi saya cerita mengenai Mas Ido yang sudah sukses ya, udah nggak kerja di Super Mega Profit. Tetapi ada juga karyawan saya yang lain ya, tim kerja saya yang lain yang juga sudah tidak ada di Super Mega Profit, tapi justru hidupnya itu gagal dalam tanda kutip ya. Menurut pengamatan saya ya, keadaannya itu tidak dalam keadaan yang baik. Saya sharingkan ya, hal ini saya sharingkan jadi seimbang. Ikut saya bukan jaminan pasti sukses, tetapi kesuksesan itu tergantung dari diri kita masing-masing. Sama seperti trading forex, ilmunya sama ya, kesempatan kita sama, tetapi masing-masing orang itu akan berbeda hasilnya tergantung dari mindsetnya, psikologinya Bapak Ibu ya. Nah, seperti apa sih contoh kegagalannya? Cara berpikirnya memang berbeda. Mungkin dia hanya berpikir sesaat, saat ini, now, bukan berpikir masa depan. Kalau trading itu adalah tradingan jangka pendek, bukan tradingan jangka panjang Bapak Ibu ya. Jadi di sini dia nggak bisa mengucap syukur. Waktu awal saya cari dia itu pertama itu usianya udah nggak cocok karena udah di atas 30 tahun. Biasanya saya kalau cari karyawan itu usia sekitar 20 tahunan ya, 18 sampai 20 tahun, karena konsepnya adalah saya itu mengajarin mereka dan mereka itu belajar. Ya, saya ingin mencetak orang-orang yang pertama kalinya itu nggak ngerti apa-apa, tetapi pada akhirnya ketika orang itu udah
keluar dari Super Mega Profit, istilahnya udah lulus di Super Mega Profit, mereka itu bisa jadi gitu lah. Itu adalah kebahagiaan saya. Usia tidak cocok, kemudian bagian marketing ya, karena dia bagian marketing, kita ada kesepakatan gaji tidak terlalu besar tetapi mendapatkan komisi ya. 3 bulan berturut-turut tidak dapat klien, dia akan kita keluarkan seperti itu ya. Tidak memenuhi target, dia akan kita keluarkan. Dan targetnya di Super Mega Profit itu cukup ringan ya, hanya cari 1 klien aja. Sedangkan saya lihat di tempat lain itu targetnya itu gede-gede ya, berapa puluh klien. Nah seperti itu, kita kan kekeluargaan gitu ya kerja di sini itu. Nah setelah dia melewati 3 bulan itu harusnya dia itu keluar ya, karena dia hanya mencukupin 1 klien, 1 klien, 1 klien, tidak ada peningkatan. Tetapi saya kasihan karena dia ngomong, saya tuh senang kerja di sini, sistemnya kekeluargaan, saya seneng banget. Ya udah, kamu kerja, saya naikkan gajinya. Nah di Super Mega Profit ini Bapak Ibu, memang kerjanya itu sebagai seorang trader ya, itu kalau ada klien-klien itu biasanya kalau pas hari libur, klien kita ini tanya-tanya ke kita ya, jadi kita harus ngelayani lebih ekstra lagi pas hari libur ya. Justru di hari biasa pagi sampai siang, hari-hari normal itu mereka kerja dan nggak melakukan tanya jawab kepada kami gitu ya, jadi mereka disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Oleh karena itu pada saat karyawan ini masuk, saya membuat satu perjanjian kalau kecuali hari libur untuk agama masing-masing bisa libur, tetapi kalau hari libur umum-umum atau hari libur untuk agama lain, misalkan saja dia muslim, nah, pas Paskah dia harus masuk gitu. Dan kesepakatan ini udah deal seperti itu ya. Kalau lembur dapat tambahan gaji gitu ya, ada uang lemburannya. Tetapi saya nggak paham sih sebenarnya seperti apa dalam pikirannya, dalam hatinya seperti apa. Tetapi satu hal Bapak Ibu, tidak ada rasa syukur. Saya tidak terlalu menceritakan terlalu detail, tetapi terakhir ini saya mendapatkan satu hal yang selama ini tertutup, akhirnya terbuka. Ternyata satu karyawan saya ini dia melakukan hal yang tidak bagus. Di belakang dia menghubungi member-member saya, berhutang, minta duit dengan alasan yang tidak benar. Jadi misalkan aja saya kecelakaan, saya hamil dan lain sebagainya, dan dikasih gitu ya, dengan menjelek-jelekan perusahaan, menjelek-jelekan saya, katanya saya pelit dan lain sebagainya, karena menarik simpati gitu ya, agar orang itu mau menolong dia. Padahal saya melakukan dia tidak ada bedanya, baru ikut belum ada 1 tahun itu saya pun sudah mengajak dia kerliks kemana-mana. Dan ketika saya kerliks itu, saya menganggap mereka itu adalah family. Jadi tidur juga satu kamar, satu ruangan ya. Saya bahkan dengan Mbak Asifa itu kalau tidur satu ranjang gitu, seperti itu. Kemudian makan juga bersama-sama, piring juga tidak kita bedakan. Saya mengorangkan mereka karena mereka adalah keluarga saya. Dengan adanya mereka kita bisa sukses bersama. Seperti itu ya, makan satu meja, saya makan lobster, mereka juga makan lobster, semua sama, tidak dibedakan. Nah, tetapi dia menjelek-jelekkan saya, kemudian berhutang dan memakai nama saya untuk pinjam HP, hutang HP ya, kemudian sampai saya mau ditagih-tagih hutang gara-gara dia dan lain sebagainya. Akhirnya sampailah ketahuan, termasuk juga dia menjual, menawarkan teknik-teknik trading gold dan lain sebagainya yang mungkin sangat berbahaya, karena saya tidak tahu apa yang dia tawarkan ya. Dia ngajarin trading, padahal saya tahu sendiri dia nggak bisa trading. Dia udah cerita kok, loss sekian dulunya kerja di perusahaan broker A, broker B, loss ini, loss itu, tapi dia nawarin klien-klien saya. Padahal saya itu sangat menghargai klien saya sangat sayang terhadap semua member-member Super Mega Profit. Saya menjaga psikologi mereka, tapi hal inilah yang terjadi. Akhirnya saya keluarkan dia. Saya mungkin tidak dengan hormat, tetapi
saya menghargai dan tidak mempermalukan dia. Ya, karena apa, ditegur juga marah gitu ya, menjelek-jelekkan, panas hati dan lain sebagainya. Nah, akhirnya keluar dan belum sampai jadi ya Bapak Ibu ya, belum sampai jadi. Saya belum bisa mengajarin dia bagaimana cara kita untuk mencetak duit, membangun sistem agar masa depan kita itu bisa sukses dan pasif income. Ya, saya aja masih sedang membangun Bapak Ibu ya, apalagi mereka yang belum mengetahui bisnis itu seperti apa. Nah, ini hanyalah sekedar contoh ya Bapak Ibu ya, bahwa kadang-kadang ada orang yang hanya berpikir jangka pendek. Mereka hanya tidak puas dengan kehidupannya. Ya, saya agak shock dengan kejadian ini karena saya mempunyai maksud yang baik terhadap dia, tetapi justru dia menjelek-jelekan saya, mengatakan gajinya sedikit, THR sedikit, kemudian membeda-bedakan, pelit, kerjanya kayak kerja rodi, macam-macam. Terutama juga dalam hal katanya nggak digaji sampai hutang-hutang. Ya, ini yang bikin saya sedikit shock ya, ketika saya minta HP-nya diformat ulang semua, jadi hilang semua isinya. Sangat menyulitkan sekali. Jadi nggak semua orang yang kita baikin itu bisa juga membalas kebaikan. Nah, itu kita harus siap dulu. Memang nggak semua orang punya sifat yang sama ya Bapak Ibu. Oke, nah inilah sharing saya Bapak Ibu ya. Jadi seperti apa selama ini, kenapa Bu Yani jalan-jalan terus, dari mana duitnya, kemudian kenapa Bu Yani ini selalu mengajak tim kerjanya, selalu suka makan-makan bersama banyak orang gitu ya. Terus gimana Mas Ido sekarang ada di mana gitu, kok nggak ada sekarang. Nah, kemudian gimana satu karyawan saya tadi, saya nggak sebut namanya ya, tapi perempuan yang biasanya pegang di koper gading, kenapa sekarang nggak pegang lagi. Nah, itulah kisah sekilas dari kehidupan super mega profit ya, kehidupan saya. Seperti itu ya Bapak Ibu, oke? Sudah cukup panjang sharing saya. Sampai jumpa di lain waktu ya. Salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa.